Oke, nah terkait pedomannya, ini bisa kita lihat dari Permenpan, ini nomor 35 tahun 2012. Di sini sudah dijelaskan secara rinci dan komprehensif ya untuk kita bagaimana teknis untuk menyusun SOP-nya itu sendiri. Nah, dari Permenpan RB ini nomor 35 tahun 2012 bahwa ada dua jenis SOP ya, ada SOP teknis dan SOP AP gitu atau SOP administratif pemerintahan. Nah, bedanya ini bisa juga ya dilihat dari judulnya bahwa SOP teknis ya, berarti itu lebih teknis, lebih rinci gitu, atau bisa dikatakan itu sebagai juknis gitu, seperti misalnya tata cara pembuatan laporan, misalnya harus fonnya berapa, atau misalnya harus ada ketentuan bab apa aja, itu sebagai contoh ya gitu. Nah, kalau SOP-AP itu biasanya lebih bersifat administratif, yang mana kalau SOP-AP ini terbagi menjadi dua, yaitu ada SOP makro dan juga ada SOP mikro. Nanti saya jelaskan lagi apa sih bedanya ya SOP makro dan SOP mikro. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi judul SOP. Nah, seperti tema kita ya hari ini adalah integrasi antara peta proses bisnis dengan SOP. Nah, untuk kita mengidentifikasi judul SOP ini bisa melalui salah satunya dua cara ya. Ada dengan peta proses bisnis, ada dengan kita melihat dari tugas dan fungsi di setiap unit kerja tersebut, atau bisa kita ambil dari SOTK. Nah, sesuai ya dengan tema kita hari ini ya, bahwa untuk mengidentifikasi judul SOP ini bisa dari peta proses bisnis. Maksudnya itu dari mana, Mbak? Nah, kita kan sudah menyusun sampai di level peta lintas fungsi ya. Artinya kita sudah dapat judul-judul peta lintas fungsi, kita juga sudah menggambarkan alur dari peta lintas fungsi tersebut, sehingga dari situ kita bisa menurunkan menjadi beberapa judul yang lebih rinci. Karena kalau misalnya di TFM atau di peta lintas fungsi itu kegiatan apa ya alur yang kita gambarkan lebih general gitu. Jadi untuk yang lebih rinci, birokrasi yang jauh lebih rinci, atau misalnya ada dokumen-dokumen dan waktu yang perlu dicantumkan itu lebih kita taruh di SOP. Gitu. Jadi SOP ini benar-benar apa ya lebih rinci gitu dibandingkan dengan CFM. Nah, kemudian tahap yang kedua, kita identifikasikan langkahnya seperti apa. Lalu formatnya seperti apa, apakah karena nanti setelah ini akan saya jelaskan terkait simbol-simbolnya ya. Jadi nanti bagaimana cara penggambarannya. Nah, kemudian setelah kita gambarkan semua judul-judul SOP yang sudah kita identifikasi, kita bukukan ya, atau kita dokumentasikan ke dalam satu buku ya, atau biasanya kita sebut sebagai kumpulan SOP. Jadi kalau misalnya hasil dari peta proses bisnis itu menghasilkan manual organisasi pada endingnya gitu ya, atau outputnya, nah SOP ini nanti akan kita dokumentasikan juga menjadi kumpulan SOP. Nah, oke, nah ini sebagai integrasinya juga ya, tadi juga Mbak Ida sudah sempat jelaskan. Jadi dari mandat peraturan pemerintah gitu ya, kemudian kita turunkan menjadi peta proses bisnis di lingkup 3 atau di lingkup kementerian. Nah, nanti dari lingkup kementerian ini, dari peta proses bisnis ini bisa kita turunkan menjadi SOP makro. Nah, kemudian setelah itu kan turun tuh ke bawahnya itu ke eselon 1 ya, atau misalnya kalau di pemerintah daerah mungkin turun ke dinas atau misalnya turun ke badan gitu ya. Nah, nanti kita turunkan lagi peta proses bisnisnya gitu ya di antar UPS di bawah UPS 1 atau di bawah OPD. Nah, setelah itu kita turunkan lagi menjadi SOP mikro. Jadi untuk menyusun SOP mikro, ini bisa dari peta proses bisnis di lingkup OPD-nya atau di lingkup eselon satunya, atau bisa juga kita turunkan dari SOP makro yang sudah disusun di level kementerian. Nah, kalau kita menyusun SOP makro, kita bisa ambil atau kita turunkan dari peta proses bisnis di lingkup tiganya atau di lingkup kementeriannya. Nah, dalam menyusun SOP mikro ataupun SOP makro, kita juga lihat dari SOP existing ya, karena tadi juga sudah sempat disinggung gitu ya, bahwa karena peraturannya ini lahir terlebih dahulu, jadi memang seringkali SOP-nya ini sudah lahir, tapi probisnya belum gitu. Jadi untuk kita identifikasi SOP ataupun identifikasi peta proses bisnis ya, kita juga bisa melihat dari SOP existing yang sudah ada gitu ya di suatu organisasi. Nah, lalu di sini hal yang perlu diperhatikan nih dalam penyusunan SOP. Jadi ada do's and don't-nya gitu ya. Jadi kadang kan kita nyusun SOP apa sih yang nggak boleh gitu ya, atau apa sih yang boleh gitu. Nah, kalau yang boleh, nah di sini ya pelaksana ini
atau yang harus kita lakukan gitu ya, pelaksananya ini harus jelas siapa yang melakukan gitu. Jadi jangan sampai nanti karena kan SOP itu kan sebagai prosedur ya, sebagai pedoman gitu untuk suatu pekerjaan gitu ya kita. Apalagi kalau misalnya ada karyawan baru kan dia kan nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya SOP gitu kan sehingga karyawan baru tersebut bisa melihat dari SOP, oh bagian ini siapa sih yang mengerjakan gitu ya. Sehingga pelaksanaan yang terkait ini harus jelas. Yang kedua, aktivitas atau kegiatan ini ditulis dengan kalimat aktif gitu ya. Jadi misalnya melakukan penyusunan atau memberikan arahan atau memberikan disposisi atau melakukan koordinasi gitu. Jadi kalimatnya ini berupa kalimat aktif. Nah, kemudian menggunakan simbol yang tadi sudah saya jelaskan ya, sesuai dengan ketentuan. Lalu kolom kelengkapan ini diisi dengan kata benda. Jadi kelengkapan itu bagian yang ini ya, persyaratan. Jadi bedanya dengan CFM, mungkin tadi Mbak Ita juga sudah sempat menyinggung ya, atau sudah sempat memperlihatkan gambar CFM. Kalau CFM kan lihat siapa melakukan apa gitu ya. Nah, kalau di SOP selain kita tahu siapa melakukan apa, kita bisa tahu bagaimana kegiatannya, kemudian mutu bakunya seperti apa gitu ya, waktunya berapa lama, persyaratannya atau kelengkapannya apa aja, lalu dokumen yang dihasilkan atau outputnya apa aja. Nah, kelengkapan dan outputnya ini itu harus berbentuk kerja dan biasanya adalah berbentuk dokumen gitu ya, seperti dokumen disposisi atau misalnya laporan gitu ya. Nah, itu kan berbentuk kata kerja ya, atau berbentuk dokumen. Kenapa? Supaya nanti saat ada audit gitu ya, atau ada pengecekan, kita bisa menunjukkan buktinya gitu, bahwa dari kelengkapan ini kita sudah mengerjakan, seperti itu. Jadi mudah untuk menelusuri saat dilakukan audit atau pengecekan. Nah, kemudian di poin yang kelima, ini keterangan ditulis dengan penjelasan yang mendukung. Jadi jika ada keterangan yang perlu ditulis gitu ya, atau penjelasan yang perlu ditulis, tetapi kita tidak perlu ditulis di aktivitas, bisa kita taruh di keterangan. Nah, untuk yang don'ts-nya ya, yang dihindari gitu. Nah, SOP ini tidak bersifat substansif dan terlalu banyak step birokrasi. Nah, jadi memang ini juga mungkin sering ya, jadi terlalu banyak di birokrasi gitu. Jadi setelah apa ya, isinya disposisi, misalnya dari 10 langkah, 8 langkah isinya disposisi semua gitu. Sedangkan yang intinya hanya dua, misal melakukan penyusunan, pembahasan, setelah itu 8 langkahnya birokrasi semua gitu ya, disposisi semua gitu. Nah, itu sebaiknya kita hindari gitu. Mana kita harus diskusi bersama gitu ya, mana-mana ya proses yang perlu kita pangkas. Memang kita tidak bisa menghindari adanya birokrasi ya, tapi di dalam SOP ini sebaiknya kita juga mengangkat major activity-nya tuh apa, seperti itu. Jadi selain kita juga mencantumkan birokrasinya, tetapi kita juga jangan lupa mencantumkan atau menjelaskan apa sih major activity dari kegiatan ini, seperti itu. Nah, kemudian ini yang kedua adalah pihak eksternal ditulis di dalam kolom pelaksana. Nah, ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena bedanya antara SOP dengan CFM atau peta asumsi, SOP ini milik internal. Jadi, biasanya yang kita tulis di sini, ini adalah internal di suatu organisasi atau instansi tersebut. Jika ada pelaksana eksternal, itu bisa kita taruh di keterangan. Gitu. Karena kalau SOP lebih milik internal ya, untuk apa ya, pedoman di internal kita sendiri.